Halo guys, selamat datang kembali di channel gue Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini seperti biasa gue bakal bahas novel yang belum ada animenya. Ya, yang mau gue bahas ini adalah novel Death Mage. Seperti biasa di video kali ini gue bakal merangkum web novelnya dari chapter 95 sampai chapter 97. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini isinya tuh udah jelas spoiler untuk kelanjutan manganya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian tuh bisa langsung aja close video ini. Sebelum kita mulai, gue di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership, atau bisa juga ngasih jajan via super chat, atau bahkan lewat link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue juga di sini mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas tentang manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua yang satunya, yaitu Irfan 67. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi kisah berlanjut dari Tenesia yang menggunakan tanduk Raja Iblis miliknya. Tampilan Tenesia saat ini berbeda. Tubuh Tenesia dipenuhi sama tanduk. Tenesia di sini tertawa. Dan dia ngasih tahu bahwa sekarang dia tuh bisa menggunakan kekuatan bagian yang tersegel dari Raja Iblis Guduranis. Tenesia sekarang dipenuhi amarah. Dia tuh kesal karena Birkin sama Gubamon yang telah mengkhianatinya. Nah, di saat kekuatannya lagi meluap-luap, tiba-tiba sekarang kepala Tenesia saat ini sakit. Ya, walaupun fragmen atau pecahan Raja Iblis memberikan kekuatan yang sangat hebat, tapi itu ada resikonya. Resikonya kesadaran Tenesia tuh bisa hilang jika nggak bisa mengontrol kekuatan Raja Iblis. Tenesia di sini mencoba untuk bertahan supaya kesadarannya nggak hilang. Party Hands saat ini tentunya sangat terkejut. Gimana pun juga tanduk Tenesia ini ternyata berhasil menembus pertahanan kuat yang mereka miliki. Tenesia juga di sini tuh tentunya terkejut karena serangan dia ternyata nggak berefek kepada Party Hands. Tenesia saat ini dia menembakkan tanduk-tanduk yang tumbuh di tubuhnya kepada Party Hands. Party Hands di sini tuh menghindari segala serangan tersebut, dan di sini Party Hands juga membalas menyerang. Tenesia di sini tentunya melakukan pertahanan dengan tanduk-tanduk yang muncul. Di sini terjadi jual beli serangan dan itu merepotkan Tenesia. Kepala Tenesia di sini menjadi semakin pusing. Tenesia udah mencapai batasnya. Tenesia di sini tuh mutusin untuk melarikan diri karena kalau enggak dia tuh bakal kehilangan kesadaran. Tenesia pun di sini berteleport ke tempat persembunyiannya dengan menggunakan kekuatannya. Nah, ketika udah sampai di tempat persembunyiannya, Tenesia tuh saat ini berpikir kalau Hands dan partinya adalah orang-orang berbahaya, jadi harus segera dimusnahkan. Tenesia kepikiran mau minta bantuan Birkin sama Gubamon untuk segera memusnahkan Party Hands. Ya, tapi sebelum itu Tenesia di sini memanggil Belmont. Oh ya, bagi Tenesia, Belmont ini adalah bawahan kepercayaannya yang paling lemah. Tenesia ini mau memanggil Belmont dengan tujuan untuk memulihkan dirinya sendiri dengan cara menghisap darah Belmont. Nah, di sini yang datang ternyata nggak cuma Belmont, melainkan Vandaru juga datang dalam bentuk roh miliknya. Di sini tanpa basa-basi, Vandaru langsung menembakkan Tenesia dengan senjata pipa miliknya. Tenesia di sini tentunya mencoba untuk melindungi dirinya sendiri dengan menggunakan pertahanan tanduk Raja Iblis. Tapi ternyata pertahanan itu bisa dengan mudah dihancurkan sama pelurunya Vandaru. Peluru itu pun pada akhirnya menembus lehernya Tenesia dan itu memutuskan lehernya. Tenesia sekarang tuh hanya bisa melotot melihat tubuhnya sendiri.
dan saat ini juga ada sesuatu yang jatuh ke danau. Vandaru di sini menyangka kalau Tenesia udah mati, dan Vandaru di sini pun akhirnya meminum darah Tenesia. Selain itu, dia juga sekarang tuh mengambil pecahan tanduk Raja Iblis Tenesia. Nah, gak lama di sini Vandaru menyadari kalau Tenesia masih hidup. Dan ya, ternyata ada tanduk hitam yang sekarang tuh terbang ke arah Vandaru dari arah danau. Vandaru di sini tentunya melakukan pertahanan miliknya, tapi ternyata pertahanan itu ditembus dengan mudah sama tanduk Raja Iblis. Vandaru di sini tuh terkejut karena Tenesia sekarang masih hidup. Ya, jadi ada bagian tubuh dari Tenesia yang jatuh ke danau, dan Tenesia melakukan regenerasi dengan tubuh tersebut. Saat ini terlihat kalau Tenesia ini dipenuhi sama amarah. Vandaru di sini menembak Tenesia lagi, tapi kali ini Tenesia tuh bergerak sangat cepat dan menghindari tembakan Vandaru dengan kecepatan yang sangat hebat. Di sini Tenesia menggila. Tenesia tuh terlihat seolah-olah udah kehilangan kesadaran akibat kekuatan tanduk Raja Iblis. Tenesia di sini nembakin banyak tanduk kepada Vandaru. Vandaru di sini tentunya menggunakan kekuatan tanaman miliknya. Selain itu, Vandaru juga di sini tuh ngasih mana ke para bawahan Ghost Api miliknya. Dan para Ghost Api sekarang tuh membenturkan diri mereka kepada tanduk-tanduk tersebut. Tujuannya untuk menahan serangan. Tapi ya, tanduk-tanduk itu ternyata masih belum terhentikan. Tanduk-tanduk itu sekarang tuh masih terus bergerak menuju ke arah Vandaru. Eleanora sekarang tuh keluar dari tubuh Vandaru dan dia tuh ngeluarin sihir atribut waktu untuk Vandaru. Dengan sihir itu sekarang Vandaru tuh bisa melakukan akselerasi yang sangat cepat. Luciliano sama Belmont juga di sini tuh bergerak untuk menghentikan tanduk-tanduk Raja Iblis. Tenesia di sini tuh menjadi semakin murka ketika mengetahui bahwa Belmont berkhianat. Ya, pada intinya Tenesia terus nembakin tanduk, dan party Vandaru di sini tuh terus mencoba menghentikan tanduk-tanduk tersebut. Vandaru sekarang tuh mikir kalau kekuatan dari fragmen Raja Iblis ternyata benar-benar hebat. Vandaru di sini penasaran apakah dia juga bisa menggunakan kekuatan Raja Iblis atau enggak. Gimana pun juga, Vandaru tuh pernah memakan darah dari Raja Iblis yang merupakan bagian dari Raja Iblis. Vandaru sekarang tuh memeriksa tubuhnya sendiri dan di sana ternyata ada zat asing. Vandaru di sini kesal karena di dalam tubuhnya tuh ternyata seperti ada orang lain yang bukan dirinya. Vandaru di sini tuh terus memaksa untuk menggabungkan sesuatu itu dengan tubuhnya. Vandaru pun pada akhirnya berhasil mendapatkan skill unik yang baru, yaitu Demon King Fusion. Nah, Vandaru sekarang tuh mengerti cara menggunakan darah Raja Iblis. Sekarang tanduk-tanduk dari Tenesia juga mulai menembus pertahanannya Vandaru. Vandaru di sini memotong lehernya sendiri dengan menggunakan jarinya. Para bawahan Vandaru di sini tentunya terkejut ketika darah mengucur deras dari lehernya Vandaru. Ya, tapi di sini Vandaru tuh menggunakan darah-darah yang mengucur itu untuk menghentikan serangan-serangan dari tanduk Raja Iblisnya Tenesia. Tanduk-tanduk itu pun pada akhirnya langsung diserap sama darah Raja Iblisnya Vandaru. Tenesia di sini tahu kalau itu adalah darah Raja Iblis. Tenesia di sini tuh terkejut karena dia sekarang tuh melawan sesama pemilik pecahan Raja Iblis. Tenesia di sini ketakutan dan dia pun mau melarikan diri. Tapi sayangnya tiba-tiba tubuhnya berhenti. Ya, tanduk Raja Iblis tuh menghentikan pergerakannya Tenesia. Tanduk Raja Iblis sekarang tuh bisa dibilang memberontak dan dia tuh pengen ikut Vandaru. Tubuh Tenesia sekarang tuh dicabik-cabik sama darah Raja Iblisnya Vandaru. Organ-organ dalam Tenesia juga saat ini keluar. Vandaru juga di sini tuh menyerap kekuatan tanduk Raja Iblis dan Vandaru memperoleh kekuatan tanduk Raja Iblis. Para bawahan Vandaru di sini tuh kagum karena Vandaru memiliki kekuatan yang sangat hebat.
Saat ini para bawahan Vandaru mengumpulkan bagian-bagian dari tubuh Tenesia yang berceceran. Dan ya terlihat kalau Tenesia ini ternyata masih hidup walaupun tubuhnya berceceran. Vandaru juga di sini tahu kalau Tenesia ini memiliki mata iblis. Vandaru pun di sini mengambil salah satu mata Tenesia yang merupakan mata iblis. Oh ya, mata iblis ini bukan bagian dari Raja Iblis. Jadi hanya mata iblis biasa. Nah, Tenesia sekarang tuh gemetaran dan ketakutan. Gak lama saat ini tiba-tiba datanglah Birkin dan Gubamon. Ya, sebenarnya tujuan keduanya tuh mau menghabisi Tenesia. Tapi ternyata mereka tuh malah melihat sesuatu tak terduga. Tenesia tuh sekarang babak belur sama Vandaru. Ya, Birkin sama Gubamon ini awalnya tuh curiga kalau Tenesia tuh bekerja sama dengan Vandaru. Tapi ketika melihat apa yang terjadi saat ini, keduanya tuh sekarang hanya bisa terdiam. Nah, ketika semuanya lagi teralihkan, Tenesia pun melakukan teleportasi untuk kabur. Tapi sebelum berteleport, Tenesia tuh meludahi jari Belmont untuk diberikan kutukan. Vandaru di sini langsung memasukkan cacing ke mulut dari Belmont. Dan setelah itu Vandaru dan yang lainnya tuh meluncur ke dungeon kecil yang sebelumnya dibuat Vandaru. Oh ya, jadi sebelumnya Vandaru tuh melihat pertarungan antara Tenesia melawan Party Hands. Nah, di saat itu juga Vandaru membuat dungeon kecil di dekat tempat persembunyiannya Tenesia. Tujuannya supaya dia bisa teleportasi. Di sisi lain, Party Hands sekarang tuh sangat kesal karena mereka membiarkan Tenesia kabur. Tapi gak lama tiba-tiba saat ini ternyata di depan mereka tuh muncul Tenesia dengan sekujur tubuh yang hancur. Ya tentunya Party Hands tuh gak ngerti kenapa tiba-tiba datang Tenesia. Hands tuh di sini tanpa basa-basi langsung menebas Tenesia dan Tenesia pun dikalahkan. Hands di sini mendapatkan notifikasi kalau dia naik level yang besar. Dan itu menandakan bahwa Tenesia saat ini udah mati. Party Hands di sini tuh nggak ngerti kenapa Tenesia kembali lagi padahal udah kabur. Saat ini Birkin terlihat shock dengan apa yang terjadi. Gubamon juga di sini tuh nggak mengerti kenapa tiba-tiba di tempat Tenesia saat ini tuh bisa ada sebuah dungeon. Birkin sama Gubamon di sini bingung karena Tenesia tuh udah full power, tapi ternyata Tenesia lah yang dihabisi sama Vandaru. Birkin di sini merasa bersalah karena deduksinya tentang Tenesia yang bekerja sama dengan Vandaru ternyata deduksinya salah besar. Ya, karena deduksinya itu, Birkin tuh sengaja membuat rencana supaya Party Hands mendesak Tenesia. Nah, setelah itu rencananya barulah dia dan Gubamon yang menghabisi Tenesia. Tapi ternyata deduksinya itu salah besar. Ternyata Tenesia tuh nggak bekerja sama dengan Vandaru. Ya, Gubamon sama Birkin juga di sini tuh curiga kalau Vandaru sekarang udah mengambil tanduk Raja Iblis miliknya Tenesia. Keduanya juga di sini tuh curiga kalau Vandaru pasti memiliki pecahan lain dari Raja Iblis. Makanya Vandaru tuh bisa merebut tanduk iblisnya Tenesia. Keduanya di sini pun akhirnya mutusin untuk segera membunuh Vandaru. Ya, keduanya tuh menyadari kalau Vandaru ini adalah ancaman yang bisa membunuh mereka kalau terus dibiarkan. Di sisi lain, saat ini di tempat Dewa Alda, sekarang para dewa udah mengetahui semua aksi Vandaru. Dewa Kuratos di sini tuh ngerasa kalau Vandaru harus segera dibunuh. Alda di sini menenangkan para dewa. Alda di sini ngasih tahu kalau Vandaru tuh sekarang udah kembali ke Taloshem, lebih tepatnya di selatan benua Bangaya. Alda ngingetin lagi kalau selatan benua Bangaya tuh memiliki medan yang sulit karena memiliki perlindungan dari Dewi Vida. Jadi bisa dibilang untuk sekarang tuh sangat sulit bagi para dewa untuk mengirim manusia ke sana. Niltark di sini ngasih tahu sebaiknya saat ini tuh segera memberikan wahyu kepada manusia tentang perang suci. Alda di sini ngasih tahu kalau perang tuh hanya bakal menguntungkan Vandaru.
Alda ngasih tahu kalau para tentara yang sekarang tuh gak sebanding dengan Vandaru. Yang ada nantinya para tentara malah dijadiin pasukan undead. Ya, Alda tuh di sini gak mau meremehkan Vandaru. Alda tahu kalau Vandaru sangat kuat. Seenggaknya Vandaru tuh memiliki level petualang A atau S. Jadi bisa dibilang melawan Vandaru dengan orang biasa tuh adalah hal yang bodoh. Di sisi lain, Roadcore saat ini tuh bingung karena setiap harinya Vandaru malah menjadi semakin kuat. Roadcore di sini tuh nggak mengerti kenapa Vandaru bisa menjadi sangat kuat. Baik di dunia origin maupun di dunia lambda, Vandaru tuh menjadi sangat kuat. Padahal Vandaru tuh nggak pernah dikasih kekuatan cheat sama Roadcore. Saat ini, roh familiar Alda mendatangi Roadcore. Ya, Alda ini mau kalau Roadcore menerima ras Dewi Vida dalam sistem miliknya. Alda tuh mau mempertimbangkan ajaran Dhamma yang menerima ras Dewi Vida. Sebenarnya, Alda tuh pernah meminta hal yang sama kepada Roadcore ratusan tahun yang lalu. Tapi Roadcore saat itu menolaknya. Roadcore tuh menolak dengan alasan kalau dia tuh nggak bisa menggabungkan sistem miliknya dengan sistem Dewi Vida. Secara teoritis harusnya Roadcore tuh bisa menggabungkan sistem miliknya dengan sistem Dewi Vida. Tapi secara realita hal itu nggak bisa dilakuin. Bagi Roadcore kalau mau menerima sistem dari Dewi Vida, itu artinya Vida tuh harus memusnahkan dulu sistem yang telah dibuatnya. Barulah setelah itu memindahkan roh-roh dari ras Dewi Vida ke dalam sistem milik Roadcore. Roadcore di sini tuh nggak yakin kalau Vida tuh mau menghancurkan sistem roh miliknya. Nah, selain itu ada masalah lainnya. Tentunya bakal ada beberapa roh dari ras Dewi Vida yang nantinya tuh nggak bakal bisa masuk ke dalam sistem dari Roadcore. Dan kalau ada roh yang nggak bisa masuk ke dalam sistem dari Roadcore, takutnya roh itu nantinya bakal dikuasai sama Raja Iblis. Dan itu takutnya tuh bakal menimbulkan masalah di masa depan. Ya, pada intinya ada resiko yang besar yang bakal menimpa dunia kalau misalkan Roadcore menerima sistem dari Vida. Dan karena hal itu juga lah ratusan tahun yang lalu, Roadcore tuh menolak tawaran Dewa Alda yang mau menerima ras Dewi Vida. Bagi Roadcore, jalan satu-satunya yang terbaik bagi dunia tuh adalah menghancurkan ras-ras Dewi Vida. Dengan memusnahkan semua ras Dewi Vida, maka sistem bisa bersatu. Nah, karena hal itu juga lah makanya di masa lalu Alda memperjuangkan untuk membunuh semua ras Dewi Vida. Tujuannya untuk menjaga dunia. Di masa yang sekarang, Dewa Alda tuh mau kalau Roadcore mempertimbangkan lagi untuk menerima ras Dewi Vida. Alda yakin pasti ada jalan lain untuk mewujudkan diterimanya ras Dewi Vida. Roadcore saat ini dia pusing. Roadcore sangat yakin kalau permintaan Alda saat ini tuh pasti berkaitan dengan Vandaru. Ya, jawaban Roadcore untuk saat ini, dia tuh ngasih tahu kalau dia bakal mempertimbangkan permintaannya Dewa Alda. Roadcore ngasih tahu kalau dia bakal mencari jalan lain. Di sisi lain saat ini Vandaru terlihat lagi nyantai. Dia tuh di sini masih menyesali karena nggak bisa membunuh Tenesia secara langsung. Padahal dengan membunuh Tenesia, Vandaru tuh harusnya bakal mendapatkan level yang banyak. Tapi sayangnya Tenesia harus dibunuh sama Party Hands. Dan Party Hands lah yang saat ini mendapatkan banyak level. Ya, walaupun menyesal karena nggak dapat membunuh Tenesia secara langsung, Vandaru di sini tuh masih bersyukur karena dia tuh mendapatkan banyak item dari tempatnya Tenesia. Vandaru juga mendapatkan banyak undead milik Tenesia. Vandaru juga saat ini tuh bersyukur karena akibat dari peristiwa itu, saat ini kekuatan para vampir tuh udah banyak berkurang akibat pemusnahan yang telah dilakuin sama party dari Hands. Ya, semuanya tuh bisa dibilang masih sesuai dari rencananya Vandaru. Vandaru tuh dari awal emang pengen mengurangi kekuatan musuhnya. Ya, jadi semua yang terjadi dari peristiwa wilayah Hardner semuanya tuh adalah rencana Vandaru.
termasuk rencana untuk mengadu domba antara Party Hands dan para vampir untuk saling bertarung. Dan siapapun yang menang antara vampir ataupun Party Hands, hal itu tentunya bakal menguntungkan Vandaru karena memusuhi keduanya. Oh ya, saat ini Vandaru tuh udah mendapatkan jiwa Tenesia dan dibawa pulang ke Taloshem. Vandaru sekarang mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan. Setelah itu Vandaru pun akhirnya memusnahkan jiwa Tenesia. Karena hal itu, skill pembunuh dewa dan penghancur jiwa milik Vandaru sekarang naik level. Vandaru sekarang tuh mengadakan rapat dengan para bawahannya untuk membahas segala hal tentang negara. Nah, di sini diketahui ternyata Taloshem mulai mengolah tanduk-tanduk Raja Iblis yang dikeluarin sama Vandaru. Dan tanduk-tanduk itu dijadiin beberapa perlengkapan. Jadi bisa dibilang perlengkapan yang ada di Taloshem sekarang tuh bakal menjadi sangat kuat. Di sisi lain, saat ini Party Hands tuh dianggap sebagai pahlawan karena bisa mengalahkan Tenesia. Banyak orang yang sekarang tuh mau mengikuti ajaran agama yang dianut sama Hands. Ya, orang-orang tuh sekarang mau mengikuti ajaran Dewa Alda yang damai. Dan mereka tuh mau menerima ras Dewi Vida. Hands dan partinya juga sekarang tuh dikasih gelar bangsawan kehormatan karena prestasi mereka. Ya, walaupun sebenarnya Hands tuh kurang puas karena dia hanya membunuh Tenesia yang udah sekarat, tapi sekarang Hands tuh tetap mengikuti alur supaya masyarakat tenang, gak perlu khawatir tentang vampir. Di sisi lain, saat ini di suatu tempat ada naga yang memiliki titel Skeleton King. Nah, naga itu menguasai wilayah Lizardman. Naga itu juga adalah pengikut dari Evil Dragon God yang bernama Lufesfall. Nah, saat ini tiba-tiba naga itu mendengar bahwa wilayahnya saat ini diserang. Dan naga itu pun saat ini mulai bergerak. Ya, yang menyerang itu adalah pasukannya Vandaru. Jadi, awalnya tujuan Vandaru mendatangi tempat para Lizardmen. Awalnya tuh karena di masa lalu 200 tahun yang lalu ada sekelompok Lizardmen yang telah membuat perjanjian dengan Taloshem. Nah, Vandaru mau bertemu mereka dan mau negosiasi kerjasama. Ketika sampai di sana, ternyata kelompok Lizardmen tuh menjadi kelompok yang kecil dibandingkan masa lalu. Ketika ngobrol dari sana, Vandaru tuh mendapatkan info tentang wilayah yang dikuasai sama naga dan para Lizardmen yang memuja Lufesfall. Kelompok Lizardmen ini pada akhirnya kerjasama dengan Vandaru dan mau ikut ke Taloshem. Tapi syaratnya Vandaru harus menaklukkan dulu naga yang sekarang menguasai para Lizardmen. Ya, Lizardmen itu menangis dan meminta Vandaru untuk membunuh naga itu. Karena hal itulah sekarang Vandaru menyerang wilayah naga dan Lizardmen yang menjadi pemuja Lufesfall. Vandaru dan para bawahannya sekarang tuh meminta para Lizardmen untuk menyerah agar tidak terjadi pertumpahan darah. Saat ini muncullah 6 naga yang merupakan pelayan dari naga Skeleton King. Nah, ketika melihat para naga, para bawahan Vandaru saat ini menjadi lapar. Mereka tuh sekarang bersemangat dan mau memakan daging naga. Para bawahan Vandaru yang udah dilengkapi dengan senjata yang terbuat dari bahan tanduk Raja Iblis, mereka tuh dengan mudah memotong para naga. Oh ya, di sini diketahui mata iblis Tenesia tuh sekarang dikasih Vandaru kepada Belmont. Jadi sekarang Belmont tuh bisa melakukan petrify kepada lawannya. Singkat cerita, para naga pun akhirnya dikalahkan dengan mudah. Gak lama saat ini muncullah naga Skeleton King. Borkus di sini tuh bersemangat dan dia mau melawan naga itu. Borkus tanpa basa-basi langsung menusuk naga itu hingga darahnya muncrat kemana-mana. Naga itu di sini meraung kesakitan. Naga itu saat ini juga mengayunkan ekornya. Borkus saat ini masih terus menebas-nebas naga itu. Naga itu pun terpojok. Naga itu pun sekarang berteriak sangat kencang. Dan dari langit muncullah pilar ungu. Ya, karena naga itu adalah pengikut Evil Dragon God, jadi pilar ungu itu adalah roh familiarnya Lufesfall, yang tentunya roh itu bakal membantu naga itu.
Saat ini Vandaru pun memotong pergelangan tangannya sendiri dan dia menggunakan darah Raja Iblis. Vandaru juga di sini tuh ngeluarin tanduk Raja Iblis. Vandaru di sini membuat pistol dengan darah Raja Iblis dan dia tuh sekarang menembakkan peluru yang terbuat dari tanduk Raja Iblis. Tujuannya untuk menghancurkan pilar ungu. Oh ya, peluru Vandaru juga ditambahin sama skill Soul Brick dengan tujuan untuk menghancurkan sebuah jiwa. Pilar ungu itu pun pada akhirnya dihancurkan dan menghilang. Naga itu sekarang cuma bisa tercengang karena Vandaru membunuh roh familiar milik Cluvesfall. Vandaru sendiri di sini tuh nggak menyangka kalau dia ternyata bisa dengan mudah membunuh roh familiar milik Cluvesfall. Nah, karena ancaman udah gak ada lagi, Vandaru pun akhirnya menyuruh para bawahannya untuk segera membereskan semuanya. Borkus di sini tersenyum dan dia tuh mulai mengangkat pedangnya kembali. Naga itu saat ini ketakutan. Untuk pertama kalinya naga itu merasakan ketakutan yang hebat. Borkus pun pada akhirnya menusuk dahi naga tersebut. Ya, berkat peristiwa itu, Vandaru saat ini tuh naik level ke level 100. Itu artinya Vandaru saat ini tuh bisa ganti jobs lagi. Vandaru sekarang bingung tentang jobs apa yang bakal dia ambil. Tapi menurut info dari Tenesia, jobs guider adalah persyaratan jobs yang dimiliki sama para champion. Jobs guider ini bakal membuat si penggunanya menjadi semakin kuat. Selain itu, para pengikut dari si pengguna juga bakal semakin bertambah kuat di bawah naungannya Jobs Guider. Vandaru di sini masih mikir-mikir tentang jobs apa yang nantinya tuh bakal dia ambil. Setelah mengalahkan naga Skelet King, Vandaru saat ini pun akhirnya membawa para Lizardmen ke Talosem. Ya, para Lizardmen tunduk dan langsung ikut tanpa syarat. Para Lizardmen tuh tunduk karena mereka tuh ketakutan ketika melihat bahwa bos mereka tuh dikalahkan dengan mudah. Oke, sebelum gua akhiri videonya, gua di sini mengucapkan terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Jadi terima kasih untuk Sano, Rashid Firdaus, Suhendar Anwar, Laulike 9, Ariel TY, Rev, Fernando Chandra, nama gue Azur, Azhar Januri, Sukasa, Nael, bukan orang terkenal, Ragil Belhaki, Sasuga Kuasama, HS, Miochan, Nopal, Sharin Senju, Dino Bagus, Tinotsu, dan Penster. Sekali lagi gue ucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.